Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumara Ristaningsi, saya dari Prodi PPIN semester 1. Video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan potensi diri agar bisa menjadi manusia yang mempunyai nilai kompetisi dasar, yaitu intelektualitas, humanitas, dan religiositas. Karena itu, pendidikan merupakan agent of change untuk merubah diri sendiri dan masyarakat sekitar. Pendidikan adalah konsep yang memberikan apresiasi pemahaman seluas-luasnya terhadap peserta didik untuk memahami keberagaman budaya sebagai realitas sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu paidagogi. Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata paes yang berarti anak dan kata ago yang berarti aku membimbing. Jadi paedagogike berarti aku membimbing anak. Terlepas dari semua pengertian pendidikan di atas, pengertian pendidikan menurut saya pribadi yaitu pendidikan adalah suatu kegiatan yang sengaja atau tanpa sengaja dilakukan oleh manusia dewasa untuk memanusiakan anak manusia. Materi yang kedua yaitu fungsi dan tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, fungsi pendidikan yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk fakta serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan adalah merupakan visi pendidikan yang ditetapkan sebelumnya, yaitu pendidikan sebagai suatu alas untuk mencapai target atau sasaran setelah kegiatan pendidikan itu berlangsung. Metode pendidikan. Metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi instruksional. Metode instruksional sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, memberi contoh, dan memberi latihan kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Tetapi tidak semua metode instruksional sesuai untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. Dalam proses belajar mengajar, tenaga pendidik dihadapkan untuk memilih metode-metode dari sekian banyak metode yang telah ditemui oleh para ahli sebelum ia menyampaikan materi pengajaran untuk memenuhi tujuan instruksional. Secara umum, pemilihan variabel metode pembelajaran haruslah berpijak pada 4 hal penting, yaitu yang pertama, apa tujuan yang ingin dicapai, yang kedua, apa isi yang harus dipelajari untuk mencapai tujuan, yang ketiga, apa sumber belajar yang tersedia, dan 4, bagaimana karakteristik pembelajar. Tanpa pijakan ini, kecil sekali kemungkinan untuk dapat mengembangkan metode pembelajaran yang optimal. Dengan ungkapan lain, pengembangan metode pembelajaran yang optimal haruslah didahului dengan kegiatan analisis kondisi pembelajaran. Karakteristik pendidikan. Pendidikan dan peserta didik merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan pendidikan. Itulah sebabnya keduanya merupakan salah satu dari beberapa faktor pendidikan yang sangat menentukan jalannya proses kegiatan pendidikan itu sendiri. Masing-masing memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan karena latar belakang sosial maupun kultur yang melatari mereka masing-masing. Yang terakhir yaitu alat pendidikan. Setiap kegiatan pendidikan selalu menggunakan alat-alat pendidikan. Menurut Tenline, alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan Langevold memberikan batasan alat pendidikan sebagai suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja ditiadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dari definisi di atas, dipahami bahwa alat pendidikan erat kaitannya dengan tindakan atas perbuatan pendidik. Menurut Siti Meichati, alat pendidikan terdiri dari perbuatan mendidik yang bersifat piranti lunak dan benda-benda sebagai alat bantu pendidikan yang bersifat hardware. Korelasi pendidik dengan peserta didik. Hubungan pendidik dengan peserta didik relatif timbal balik. Guru mengajar dan siswa akan bertanya. Guru menjelaskan dan siswa akan mendengarkan. Pendidik merupakan salah satu komponen pembelajaran dan juga sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. Pendidik bukan hanya bertugas sebagai pendidik saja, tetapi juga berperan dalam usaha pembentukan watak, tabiat, maupun pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh peserta didiknya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang terakhir itu ada daftar pustaka. Saya mengambil beberapa referensi dari buku, jurnal, dan e-book. Sekian penjelasan materi tentang pendidikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.